Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Fauzia dari Sosiologi B semester 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan soal UTS mata kuliah Sosiologi Budaya. Soal mata kuliah UTS Sosiologi Budaya nomor 1, jelaskan oleh Anda yang A. Sosiologi, B. Budaya, dan C. Sosiologi Budaya. Jawabannya yang A. Sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte, kemudian diperluas menjadi suatu disiplin ilmiah oleh Emile Durkheim. Perkembangan sosiologi sebagai ilmu dibagi menjadi 4 tahap, yaitu masa abad pertengahan, masa abad Renaissance, masa sosiologi sebagai ilmu tentang masyarakat dengan menggunakan metode-metode ilmiah dari keilmuan lain pada abad ke-18 Masehi, dan masa sosiologi sebagai ilmu dengan menggunakan metode ilmiah yang mandiri pada abad ke-19 Masehi. Sosiologi memiliki objek kajian yang jelas dan dapat diselidiki menggunakan metode-metode ilmiah serta dapat disusun menjadi suatu sistem yang masuk akal dan saling berhubungan. Objek kajian utama di dalam sosiologi ialah struktur masyarakat, unsur sosial, sosialisasi, dan juga perubahan sosial. Kemudian yang B, budaya. Budaya merupakan seluruh kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat, dan setiap kemampuan lain dan kebiasaan yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kemudian konsep tentang budaya, budaya sebagai pikiran atau kategori kognitif dimengerti sebagai pola pikir umum. Budaya sebagai kategori kolektif, lebih dilihat sebagai bagian dari kolektif daripada individu. Budaya sebagai konkret dan deskriptif kategori, kerja intelektual masyarakat. Budaya sebagai kategori sosial, dan budaya juga sebagai jalan hidup. Kemudian yang C, sosiologi budaya. Sosiologi budaya merupakan subdisiplin sosiologi yang fokus mempelajari aspek kultural atau budaya masyarakat sebagai objek kajiannya. Sosiologi budaya melihat budaya sebagai elemen penting yang membentuk interaksi dan relasi sosial masyarakat. Budaya meliputi segala aspek kehidupan sosial, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat. Budaya memiliki beragam ekspresi yang terbentang dari artefak dan teknologi sampai sistem keyakinan, pola pikir, dan bahasa. Secara sederhana, budaya dapat dilihat apa yang kita lakukan dan bagaimana kita melakukannya. Sebagai contoh, bagaimana cara kita berbicara, berjalan, duduk, berlari, dan sebagainya. Itu merupakan ekspresi kebudayaan. Kemudian menari, menyanyi, dan main sosmed atau sosial media itu merupakan bagian dari praktik kebudayaan. Kemudian kebudayaan yang dipraktikkan masyarakat selain terbagi menjadi materi dan imateri, juga terbagi menjadi sakral dan profan atau sekuler. Ritual keagamaan yang dilakukan oleh komunitas religius itu merupakan budaya sakral. Kemudian rutinitas seperti belajar, latihan balet, kursus memasak, dan semacamnya itu merupakan budaya yang berbentuk profan. Nomor 2, pendidikan dalam perspektif budaya merupakan transmisi, transaksi, transformasi, dan sosialisasi budaya. Jelaskan
dan berikan contohnya masing-masing. Yang pertama, transmisi. Transmisi yaitu pengiriman atau penerusan pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang lain. Contohnya transmisi yang dilakukan di sekolah berupa transmisi pengetahuan dan keterampilan serta sikap, nilai, dan norma-norma. Contoh transmisi pengetahuan berupa bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, sosial, dan teknologi. Dengan demikian, anak dapat bertambah wawasan dan juga pengetahuan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk bekal di masyarakat. Kemudian, transaksi. Transaksi merupakan pertemuan kedua belah pihak untuk saling memberi dan menerima. Contohnya, pada pendidikan formal, yaitu terjadinya kegiatan belajar mengajar atau KBM, merupakan proses di mana guru dan siswa berinteraksi timbal balik yang bersifat mempengaruhi dan saling dipengaruhi, atau guru memberikan ilmu pengetahuan dan siswa menerima ilmu pengetahuan tersebut. Kemudian transformasi. Transformasi yaitu mengubah rupa atau bentuk, sifat, dan fungsi, mengalihkan atau mengubah struktur dasar menjadi struktur lahir dengan menerapkan kaidah transformasi. Contohnya dalam pendidikan formal. Dalam pendidikan formal, apalagi pendidikan dasar, guru mempunyai wewenang penuh di dalam kelas. Guru berperan penting dalam proses transformasi budaya dan penyampaian ilmu yang dapat dilakukan oleh pengajar atau pendidik di dalam pendidikan formal adalah pemberian tugas atau pekerjaan rumah kepada siswa. Dengan pemberian tugas atau pekerjaan rumah, siswa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jika siswa tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut, baik disengaja maupun tidak disengaja, maka guru dapat memberikan sanksi yang mendidik bagi mereka. Jika hal ini biasa dilakukan, dapat membentuk rasa tanggung jawab terhadap dalam diri siswa tersebut. Dari contoh tersebut, telah terjadi transformasi kebudayaan dalam lingkup pendidikan formal. Kemudian yang terakhir, sosialisasi. Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang dalam proses interaksi yang diatur dengan nilai dan norma. Contohnya, sosialisasi di dalam keluarga. Pertama-tama yang dikenal oleh anak-anak adalah ibunya, bapaknya, dan saudara-saudaranya. Kebijaksanaan orang tua yang baik dalam proses sosialisasi antara lain berusaha dekat dengan anak-anaknya, mengawasi anak-anaknya secara wajar agar tidak merasa tertekan anak-anaknya, mendorong agar anak-anaknya bisa membedakan benar dan salah, baik dan buruk, meneladani yang baik, menasehati jika anak-anak melakukan kesalahan, tidak memberikan hukuman di luar batas kewajaran, dan menanamkan nilai-nilai religi, baik mempelajari agama maupun menerapkan ibadah di dalam keluarga. Nomor 3, terdapat 2 teori besar yang digunakan sebagai pendekatan sosiologi dalam memahami budaya, yaitu pertama, pendekatan struktural fungsional, dan kedua, pendekatan kritis. Jelaskan masing-masing. Pertama, pendekatan struktural fungsional. Pendekatan ini mendapatkan inspirasi dari sosiolog Prancis, yaitu Émile Durkheim. Menurut Durkheim, kultur atau budaya, baik yang bersifat material maupun imaterial, sama-sama berperan penting dalam menjaga solidaritas dan soliditas kelompok. Kesamaan nilai, keyakinan, ritual, dan sebagainya mengarahkan kelompok sosial yang mempraktikannya untuk mencapai tujuan bersama dengan menyandang identitas kolektif yang sama. Menurut Durkheim, ketika individu berpartisipasi dalam ritus kultural atau ritual tertentu, artinya individu ikut mengafirmasi dan mengakui eksistensi budaya tersebut, sehingga
keberadaan budaya tersebut semakin kuat dan pada akhirnya menguatkan solidaritas kelompok. Kedua, pendekatan kritis. Pendekatan ini mendapatkan inspirasi dari pemikir sosial Karl Marx. Menurut Marx, kultur atau budaya merupakan instrumen atau alat dominasi pihak yang berkuasa atau mayoritas terhadap pihak yang didominasi atau minoritas yang lemah. Selain itu, budaya juga dapat menjadi sarana perlawanan fisik atau ideologis pihak yang didominasi kepada pihak yang mendominasi. Pihak yang mendominasi cenderung disponsori oleh sistem ekonomi kapitalis. Sebagai contoh, ideologi mainstream mendoktrin bahwa sukses artinya kaya dan punya uang. Untuk sukses, seseorang karyawan harus bekerja keras dan mendedikasikan dirinya untuk bekerja keras agar bisa kaya seperti bosnya. Sementara pada kenyataannya pekerjaan dengan gaji setara bos jumlahnya sedikit. Budaya kerja keras yang dilakukan oleh karyawan malah membuat semakin bosnya kaya. Sementara kebanyakan karyawan akan selalu tetap di bawah bosnya. Yang A, nilai. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat. Contohnya nilai-nilai yang mengutamakan kepentingan bersama, seperti sikap tolong-menolong kepada teman atau tetangga yang sedang mengalami kesusahan. Itu bisa membuat seseorang menjadi peduli secara sosial. Yang B, norma. Norma adalah seperangkat aturan berupa perintah atau larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Contohnya seperti di tempat-tempat tertentu biasanya ada norma yang melarang untuk membuang sampah sembarangan. Nah, norma ini dibuat oleh masyarakat yang peduli akan nilai keindahan dan kebersihan. Masyarakat yang menginginkan lingkungan indah, bersih, dan sehat. Kemudian, dibuatlah aturan untuk menjaga lingkungan. Oleh karena itu, jika ada orang yang membuang sampah sembarangan, maka akan mendapatkan sanksi berupa teguran. Kemudian yang C, kearifan lokal. Kearifan lokal adalah cara dan praktik yang dikembangkan oleh sekelompok masyarakat yang berasal dari pemahaman mendalam mereka akan lingkungan setempat, yang terbentuk dari tinggal di tempat tersebut secara turun-menurun. Contoh kearifan lokal yang ada di Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan budaya, sehingga kearifan lokal di Indonesia begitu cukup banyak. Hal tersebut bisa menjadikan kekuatan juga sekaligus menjadikan tantangan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Kearifan lokal bisa menjadikan kekuatan apabila pengetahuan dan prakteknya selaras dengan usaha pembangunan masyarakat. Salah satu contoh kearifan lokal yang digunakan untuk pembangunan masyarakat adalah hukum sasi yang ada di Maluku. Hukum sasi adalah ketentuan hukum larangan untuk memasuki, mengambil, atau melakukan sesuatu di dalam kawasan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula. Pada dasarnya, hukum sasi merupakan kaidah hukum yang didasarkan pada asas pelestarian dan keseimbangan hubungan alam dengan ekosistem. Nomor 5, jelaskan efek media bagi individu dan masyarakat, positif dan negatifnya. Efek media adalah sebagai dampak dari kehadiran sosial yang dimiliki media, yang menyebabkan perubahan pengetahuan, sikap, dan tingkah laku manusia akibat terpaan media. Efek media ada efek positif dan negatifnya bagi individu dan masyarakat. Efek media bagi individu positif dan negatifnya. Efek positif bagi individu, yang pertama, individu akan merasa senang. Yang kedua, individu akan lebih percaya diri. Yang ketiga, individu akan lebih terbuka terhadap perubahan. Dan yang keempat, individu
akan senang karena bisa berinovasi dengan penemuan-penemuan mereka. Dan yang terakhir, yang kelima, individu akan termotivasi untuk menciptakan sesuatu yang baru agar tidak ketinggalan zaman. Efek negatif bagi individu, yang pertama, individu akan lebih tertutup atau kurang pergaulan. Yang kedua, individu menjadi tidak percaya diri. Yang ketiga, individu lebih tergantung. Dan yang keempat, individu menjadi cepat bosan terhadap sesuatu. Efek media bagi masyarakat, positif dan negatifnya. Efek positif media bagi masyarakat, yang pertama, kebebasan dan kompetensi individual akan ditingkatkan. Yang kedua, kemajuan yang berikutnya akan memperkokoh ekonomi. Kemudian yang ketiga, tawaran dari media akan menyajikan suatu rentang minat dan selera yang luas. Dan yang terakhir, yang keempat, ikatan komunitas akan bertambah luas dan kokoh. Kemudian, efek negatif media bagi masyarakat. Yang pertama, munculnya model berita yang baru. Yang kedua, tidak adanya gatekeepers yang menyaring informasi. Yang ketiga, terlalu penuhnya informasi. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Maksud dari ayat tersebut, jika dikaitkan dengan sosiologi budaya, kita ambil 3 kunci, su'uba wa qabaila lita'arafu. Su'uba, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu, supaya kalian saling kenal mengenal. Di mana saling kenal mengenal di sini yaitu melalui interaksi sosial, di mana sosiologi budaya melihat budaya merupakan elemen penting yang membentuk interaksi dan relasi sosial masyarakat. Dan di dalam budaya juga mencakup suku-suku dan juga adat-adat. Tujuan dari membentuk suku dan bangsa dan suku yaitu saling mengenal, di mana saling mengenal satu sama lain, kita bisa tolong menolong, bantu-membantu, dan juga bisa memenuhi kebutuhan kerabat-kerabat kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari jawaban-jawaban UTS saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.